Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sitonganna angka telu agak-agak yang penting sekali sampai kami terkhusus untuk calon pengantin laki-laki. Pertama, usahakan besok sebelum akad nikah kita bisa sebelum berangkat, karena biasanya sebenarnya yang paling bagus itu tempat akad nikah itu di masjid, itu yang paling bagus. Cuma kadangkala biasa keluarga wanita selalu minta di rumahnya, ya. Sebenarnya itu yang keberkahan yang paling bagus itu adalah di dalam masjid. Magina masigi makanja yunrui akad nikah. Semua nabi itu sebenarnya akad nikahnya di situ. Jadi kemudian yang kedua, di masjid itu paling steril sebab degaga kau dipaganggu. Itu yang, karena sebenarnya pernikahan itu adalah nisaqan ghaliza, ikatan yang sangat sakral. Makanya imam yang betul-betul tahu itu, atau biasa penghulu yang betul-betul tahu itu kesakralan akad nikah, dena panikai aronewe nareko tidak berubah raut mukanya. Dan ini yang kadang kita tidak perhatikan. Makanya guru tak selalu melihat raut muka laki-laki. Ketika dia sudah berubah raut mukanya, berarti itu sudah masuk di situ. Sebab ya kodena berubah raut muka, maka dia guru tak belum masuk dalam misalkan ghaliza. Makanya namo maga acana tawe pasti kalau ijab kabul itu pasti gemetar. Nah sebab memang Allah yang mengkeramatkan ikatan itu. Jadi kadangkala hanya lahiriahnya, sehingga ya mega makokoe yang penting lancar sah. Nah, itu yang biasa ya. Jadi bahkan saya punya satu sanad ilmu itu dari guru tak, bahwa ijab kabul sebenarnya itu paling bagus kalau diulang sampai 3 kali walaupun lancar. Alasannya agak makada angka mematutu arwane akatalu nola nikah. 2 kali sampai 3 kali, bahkan angka letu akepa. Makanya yang istilah dalam bahasa Bugis itu mapakawaru. Ya sange mapakawaru, dia sebenarnya menyuruh mengulang 3 kali ijab kabulnya supaya dia nabut timunri. Nah, itu. Jadi itu istilah yang dipakai guru tak dulu. Memang ada. Tapi yang paling penting saya wasiatkan sebelum berangkat, laksanakan sholat sunnah hajat 2 rakaat. Jadi sampai sunnah hajat ki sebelum berangkat itu, karena di perbatasan Baru Pare ya, Pare Baru, jadi sholat sunat hajat. Ia talai pangupu rakaat pertama sesudah Fatihah adalah ayat kursi. Kemudian rakaat kedua adalah Quran surah Al-Ikhlas 15 kali. Itu yang rakaat kedua. Jadi pas sujud terakhir minta kepada Allah kemudahan dan keberkahan. Di sujud terakhir juga minta di situ rezeki yang dalam menjalani rumah tangga. Itu mon kuncinya sitongan. Itu yang paling pokok. Kemudian yang kedua, sebelum ijab kabul, tenangi cinampak. Jadi minta kepada penghulu, biasa tu napodangi maka dah sadiani gah. Tenangi cinampak, kemudian tapakan jaki rampen nyawata, perbaiki tu nafas, tapak tenangi cinampak, kemudian minta kepada Allah. Karena pada saat kita duduk berhadapan dengan penghulu, kemudian kita siap melangsungkan akad nikah, di situ pintu langit terbuka. Dan ini jarang orang memanfaatkan. Ya kota buka pintu nalangi ini laudot tahu langsung tembus itu tanpa perantara. Makanya di situ kita minta waktu terbukanya pintu langit itu tidak sembarang.
hanya di malam Lailatul Qadar, yang kedua malam nisfu Sya'ban, yang ketiga malam 1 Rajab, kemudian malam hari raya Idul Fitri, dan malam hari raya Idul Adha. Itu hanya 5 malam, ada yang menambah setiap malam Jumat. Itu pintu langit terbuka. Jadi sebenarnya komeki min laudong itu tempat yang paling mustajabah. Karena doa itu tidak singgah. Demetona naletpak. Itu langsung tembus ke arasy. Jadi makanya pada saat kita menjelang ijab kabul itu, biasa tuh kok imam macam maka dah sadia nikah. Kalau sudah mengatakan sadia nikah maka dah sebentar. Tapakan jaki rampen nyawata, kemudian tapakan jaki niata. Istilahnya di situ dihadapkan betul. Niatkan minta kepada Allah. 1, keberkahan dalam rumah tangga. Yang kedua, kemudahan rezeki. Kemudian yang ketiga, ketenangan. Ya bamoro telu. Insyaallah ini 3 namo si sele itu nama rigaga, ketenangan gijolo, napa rezeki, napa itu tidak masalah, atau rezeki dulu tidak masalah. Jadi biar cuma ada ulama itu biasa mengajarkan Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ghnini bifadlika amman siwaka. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudu salam wa innal jannata daras salam tabarak rabbana wa ta'ala ya sal jalali wal ikram. Biasa itu yang dibaca, tapi kalau ini apalah tidak masalah. Karena ini agak panjang, jadi kadangkala itu yang dianukan, makanya saya selalu wasiatkan itu. Kalau ini sebenarnya seperti ini yang paling bagus. Nah sebab ia ku khutbah nikah mani kacau. Ya semetoni menre solo tawin ketoni macarama, kalau yang seperti ini tenang, karena itu persiapan. Jadi usahakan itu saja kuncinya. Jadi sholat sunnah sebelum kita berangkat, niatnya itu sholat sunnah hajat. Usahakan dalam ijab kabul itu kita dalam keadaan ada wudhu kejenek. Kemudian sebelum ijab kabul itu usahakan itu tadi tapakan jaki rampen nyawata. Kemudian kita berdoa. Istilahnya minta di situ, karena di situ pintu langit terbuka. Itu ikatan sakral dan memang Allah di situ menunggu sebenarnya kita untuk bermohon. Angka kedua onrong natajami matuki pong Allah Ta'ala milodong. Yang pertama itu tadi sebelum ijab kabul itu. Kemudian yang kedua pada saat berbuka puasa. Makanya sesudah kita minum itu kita membaca zahabaz suma'u wa batallatil uruq wa sabatal arju insyaallah. Sebenarnya kadang kita membaca doa ini sebelum buka, padahal itu keliru. Nanti sesudah buka puasa, Allahumma lakasuntu wa bika amantu ala rizkika aktartu, itu sebenarnya dibaca sesudah berbuka. Jadi purapi minun napai baca ya roh. Napaki milodong, karena Allah mengatakan ada 2, satu pada saat berbuka dan satu kelak di hari kemudian. Jadi ya roh saat berbuka seakan-akan maka dia pun Allah Ta'ala inun no jolo na pemilau yo pidi minungi jolo na pemandre. Nah itu makanya kita tidak memanfaatkan itu. Jadi itu penting. Makanya sebelum ijab kabul itu berdoa. Dan setelah selesai makanya imam itu baca doa. Tapi kadangkala doanya itu saja doa umum. Sebenarnya di situ yang paling bagus juga. Jadi sebelum dan sesudahnya. Kan biasa sesudahnya itu tinggal di penghulu yang berdoa. Kemudian kalau kita disidrat, pinrang, selisih datang lah. Denang kan ipasitudang makun reye siba aronewe na reko ijab kabul. Tidak pernah. Jadi padahal sebenarnya yang sesuai tuntunan itu, ia kui pakawing ya aronewe siba wa makun reye, itu ditutup kain putih kepalanya, kemudian duduk berdampingan. Persis di sinetron itu. Biasa kita menonton sinetron ibu-ibu itu persis itu. Makanya di Jawa itu yang dilakukan. Kalau di Jawa itu kan perempuannya duduk di samping. Kalau kita di Bugis tidak. Makanya kita taruh kilala kamera emakun raya. Apa bedanya? Orang Jawa itu narek kopure kawing ngaronewe, sebagian besar 90% sesudah akad nikah itu denu lemak bainewin. Makanya biasa maka date ko jauh ku baine pa aja ko jago. Kenapa? Karena ada istilahnya nikah batin. Ya ko masyahada ila kaina
Naisamuya tumakunray nalay pa buat tengana. Kay pasahada te kumi pakawing. Biasa dia baca asyhadu alla ilaha illallah tak panasambungi makunray wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Napanamma napasat na nabacay epong tapasisingkaru ka nga asal binengakku turu pada tohong pasisingkaru na sahada mulino akhira. Dinulle makbainewe turone na mati. Itu makanya kita laki-laki itu bersyukur di sidra, di pinran juga. Sebab ipasalamu makunray. Nah itu. Tapi kelebihannya ya Bapak Ibu sekalian, kelebihannya itu narekoni kabateng imakoro, ya kongka arwane melo mani masalah, pasti nisa benena. Pasti dia tahu itu. Nah itulah yang dimaksud dengan ruh idhafi. Nah sebabnya itu ruh kan ada 3, ada ruhul qadim, ada ruhul haya, ada ruhul idhafi. Pada saat kita tidur yang diangkat itu ruh idhafi. Dan itulah yang dikatakan dengan nikah batin, itu idhafi. Makanya ini sebenarnya penting. Magi di Bugis, Ugi terutama. Nah dia pas itu dangang ya rone makunraya. Karena sebenarnya di situ ada satu rahasia. Ada doa itu dibaca ketika sesudah akad nikah, tamaki melo siruntuk baineta, langsung tabaca ya. Nah, kalau di Jawa itu tidak dipakai itu. Makanya itu kalau merantau rata-rata orang Bugis itu sukses di ekonomi. Nah sebab ya metoro na punai. Cuma kadang kita tidak baca karena tidak hafal. Jadi ya kota maki kamarae pasti tabeneta langsung tabaca ya. Bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Itu. Jadi bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Jadi bismillah. Dihafal gitu? Iya, la quwata. Iya. Jadi enggak ada ya. Bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Itu hadis. Sebenarnya Pak Dongenge setiap melihat rezeki pertama. Jadi ya kong kamu torok tali ya ku bunga tita ya rogagai kong kay nabawangi tawe maka langsung tabaca ya ro. Dan Nabi janji itu rezeki itu tidak akan pernah diambil di sisinya. Deni nawi tawe istilahnya ya kong kagagata sandala tamadari tading demi tabaca itu. Yang penting tabaca itu akan dijaga oleh Allah. Itu. Sebenarnya 2 doanya itu denesidi. Yang kedua Pak Dong itu dan ini wirid. Makanya masuk dalam doa sikir pagi dan petang. Makanya saya minta kepada seluruh jamaah kita amalkan itu. Biasa tung kemakadang kapanga anana, kemudian biasa nak makun rei tamadari nalahir tawe. Aja aja nana makun rei lakai na pak makokopa katona pangalakai. Iya, mega nih. Biasa tuh sandala nih ulawas sapi ninau tawe ya makokopa namo lakai ninau to ni tawe. Itu sampai makadat ini manilakai tamagai Pak. Perbandingan laki-laki perempuan di Indonesia itu berdasarkan sensus memang 1:7. Jadi di arwane pitu makunrai perbandingan na penduduk di Indonesia. Jadi arwane na pura mabay na cidi angkan ng anak darah tu dia katawana. Yan na tumadar himinaw lakay. Tapi itu nak darah jaramu ya tu janda magala minaw tu. Itu Pak Depi kagak janda utapu itu. Makanya itu penting. Makanya 2 doa itu ya memang diajarkan oleh Rasulullah. Itu berdasarkan hadis. Kayak ya roh, pasti ubah. Kalau saya itu saya sambung. Jadi bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Nah, itu. Jadi wanita palayolo bismillahi ala nafsi nasaba asanna puang Allah Ta'ala wa pisat bengi aleku waramparaku nania keluargaku iya na tunah kada guruta oko puang Allah Ta'ala mutitip iya na ro bacana ro kipak basarai iya tu tomotot tadiolo nasaba dena palai pak dongan na makada bami puang aleku keluargaku waramparaku idi mitu mako miro iko pak bicara iko to makundru-kundru Pak Denanis, tapi sebenarnya doanya itu bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Napi tambah bismillahi masya Allah la quwata illa billah.
ibaca kapitu ko arewengi, kapitu ko sub. Nah itu. Jadi itu doa sebenarnya pagi dan petang. Jadi kemudian kalau di situ bagian di situ saya kira sudah tidak masalah. Tapi itu tadi usahakan dalam keadaan ada wudhu, kejenek tak sebelum akad nikah itu. Sesudah akad nikah mestinya sholat sunat. Makanya daka ya koki masih itu makan jalan karena ada kesempatan sholat, tapi ya koki boleh digagah. Itu langsung biasa masuk ke kamar. Nah sebab angkat kamar talak dibuka. Nah itu. Sebenarnya agak pigo ko kamar nomor sidi mapasikarawah. Itu yang sampai hari ini kan ada. Dan memang ada doanya. Ya sebenarnya itu baca papasikarawah angka kukurangnya. Ada di Al-Quran itu. Dalam Quran surah Taha akhir ayat 39. Itu Al-Quran ayat itu berdasarkan penjelasan ulama hikmah. Maka dia ayat itu turun pada saat Nabiullah Adam alaihi salam ketemu pertama dengan Siti Hawa di dunia. Jadi pas bunga siruntu ya Hawa ukolino watune pure pisahkan kulalana suruga. Kemudian puluhan tahun itu tidak ketemu di dunia, kemudian ketemu. Pas berjabat tangan pertama, yaitu nabaca. Yana tu ampai ko jama iliman nama kunraye ko biasanya kang ini mapasikarawa. Kalau dalam tradisi ini istilahnya dalam ilmu hikmah, bukan tradisi dalam ilmu hikmah. Talun rupa tu angkat pertama iliman nako kadangana. Itu induk lima na pertama. Kemudian dia membaca inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Kemudian dia berdoa masempo dalle gunane itu masempo dalle. Kemudian itu makun raya dia masih jamatok. Itu malulupulan ko yetu waina al kausar tapake sebelum dikarawa. Itu sebenarnya. Tapi di labaena aja na taulang. Nah itu, jadi ada dua sebenarnya itu untuk malulupulan atau yang pertama pada saat mapasikarawa yaitu dipakai boleh lalang itu air yang tidak pernah berhenti mengalir. Barakah yang ketiga itu bacaan purani baca nak tenakal kausar napi baca salawat ini pasti sumpul loko makon reye kelebihannya itu dia nak balik bineta nak berani dia itu barakah. Tapi masih itu ustaz pertama kami nggak tahu. Anda ya, enggak. Dek kang kotota to tu datapai pertama di Cinampak napa ya kisah. Sebenarnya ya sange doa mapasikarawa itu wa alkaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Itu makanya ada di YouTube itu saya pernah lihat diajarkan. Jadi sebenarnya tanya papasikarawa mali liman narone napakarawangi mestinya laki-laki itu yang karawa. Jadi bacanya itu wa alkaitu alaika mahabbatan minni wa tusna ala aini. Quran surah Taha akhir ayat 39. Jadi Taha di ayat 39 itu pertengahan. Jadi bukan awal ayat. Tengah ayat mulai dari wa alkaitu. Jadi wa alkaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Itu baca mapasikarawa. Jadi itu yang sebenarnya pendek karena itu hanya potongan ayat. Kemudian itu di biasa botingi pas itu dagang ko purai, kemudian wanita itu di sebelah kiri laki-laki. Itu sebenarnya simbol bahwa dari tulang rusuk kiri. Ya. Jadi makanya makun raya petudak kiri. Kalau di bone itu sebelah kanan. Karena datunna bone makun raya. Jadi mak itu. Jadi sebenarnya itu menjadi adat. Tapi kalau kita di utamanya pinrang sidrat itu tolipun di kiri makun raya sebelah kanan. Kenapa berdampingan? Maka dia tuh bineta dalam kehidupan sehari-hari itu bukan di belakang, tapi dia di samping. Jadi dia di sebelah kiri. Tangan kiri itu tidak kuat. Tangan kanan itu yang kuat. Agak maknana.
Laki-laki itu yang harus kuat bekerja, wanita itu simbol kelembutan. Makanya angkat tiasa sompasara dewi seng kadang kamu pagamakokoy. Yaitu sompasara isana biasa warra jarung pita lasuna linga cening. Tapi wallahu alam kalau beda-beda. Satu. Magi na jarung itu sebenarnya hanya istilahnya tafaul. Magi na jarung, yaitu jarungnya simbol kekuatan. Pita simbol kelembutan. Tapi tisangi maka dia tu jarungnya arone, yaitu pita makunrei. Namo maga tak ada na jarungnya, kode nama lemak pita tidak mungkin dijahit satu pakaian. Ia ko malemak manangi dia na jaji. Ia ko matanda manangi dia tu na jaji. Jadi angka melemah, angka matanda. Artinya apa? Laki-laki yang bekerja, wanita yang berdoa. Karena doa wanita 3 kali lebih mustajabah dibanding doa suami. Makanya kita negara seluruh pemimpin yang ada di Indonesia itu, tite istrinya Soeharto, ketika meninggal Ibu Tin, itu tidak bisa bangkit, langsung jatuh. Habibie ketika Ibu Ainun meninggal itu tidak bisa bangkit, sudah bahkan muncul di media sudah tidak. Kemudian Gus Dur, siapa namanya, bukan Gus Dur, SBY Susilo Bambang Yudhoyono, ketika Ibu Ani wafat itu langsung drop, sampai hari ini tidak bisa bangkit. Artinya apa? Keberhasilan seorang laki-laki yang hebat itu sebenarnya itu berkat doa istri. Saya itu Pak Bu jarang berdoa. Saya itu jarang berdoa. Saya selalu hanya titip kepada istri. Makanya yang paling banyak harus tahu doa itu adalah istri. Tapi ya makokoy, istri paling banyak main Facebook. Ini jadi masalah. Paling mega ma WA, paling mega ma Facebook, mau kiri-kiri, ini jadi masalah. Makanya sebenarnya wanita itu sesudah sholat, dia itu diminta untuk banyak berdoa. Nah, sebab memang doanya mustajabah. Makanya Nabi kan mengatakan, ketika seorang anak yang hebat itu adalah dibina oleh ibu yang hebat. Dikongka anak-anak jago, indoknya itu nonroy. Anak yang baik itu ibunya. Karena itu madrasah pertama. Jadi makanya penting sampai kangi, maka dah minta istri untuk banyak berdoa. Jadi tepodangin alena mega milodo. Pak mega tahu tu assalamualaikum lupa ni masuk kupur. Artinya itu wanita yang banyak berdoa. Magi karena dia yang doanya itu mustajabah. Kemudian penting ini. Ia tu makun reye engkala sana. Iya. Dan hampir semua. Lembut tapi kadang keras. Jadi tisa tomato pasti tisa sifat nama tu. Nah sabatu makun re madu padupan. Angka pacodokang, angka pananakang, angka patardiam. Ya angka to nama sang. Ya to nama pacodok, ya to nama pananaka, ya to nama patardiam. Angka to taribawa mi dena kananana, angka to codok ba mi di sakaraga. Jadi mau mana mati itu sifat aslina. Dan nanti muncul itu setelah menikah. Talumpula pipurata botina pemimu bak sifat aslina. Ya pasangata tuh 1 bulan pertama, wah mam. Bagus, pokoknya lancar, mulus. Dia pakai protes-protes. 2 bulan, mamulan itu ke seke-seke. Mamulan ni, mau mana nih itu? Ya kota lumpulan ni matu, aslina na itu. Matandran ini ke pananakan, ini ke patarjangan, ini ke pacodokan. Nah, itu sudah muncul sifat asli. Makanya saya wasiatkan itu. Sebenarnya itu laki-laki Pak Bu, dengan perempuan paling bagus itu beda 5 tahun. Jadi wanita lebih muda 5 tahun dibanding laki-laki. Makir. Jadi itu yang paling bagus karena bahkan bisa di sekarang sampai 7 sampai 10 tahun bedanya. Nah, sebaya itu makun reye angka batasan. Ada waktunya. Wanita menopause itu umur 40 tahun. Irwane itu dia gagaya menopause. Jadi itu yang jadi masalah ketika suami istrinya tidak bisa melayani lagi suami karena faktor umur,
Iya na to na mega tomato makoko kedo salay. Ito mega to ro ni makoko tomato mapirang. Di masalah pun colo-colo ke macan nih itu tomato gimpi itu. Itu gara-gara biasa karena istrinya. Makanya upasangi itu yang penting. Saya tadi mengatakan ada doa awet muda itu salah satu dari itu tadi. Kemudian yang kedua, setiap selesai berhubungan badan, ambil air putih 1 gelas, kemudian bacakan surah Al-Kautsar 7 kali, salawat 1 kali, kemudian minum. Supaya muka itu tidak kering. Jadi itu yang karena sebenarnya dalam berhubungan itu tubuh itu membutuhkan kurang lebih 3000 saraf. Jadi orang yang berhubungan badan itu kurang lebih 3000 saraf itu yang dibutuhkan. Makanya orang yang sudah berhubungan itu dia maka selesai berhubungan langsung lari, tidak bisa. Nah itu kenapa? Karena memang sebenarnya itu energi yang dikeluarkan itu sangat banyak. Makanya itu penting kita minum. Makanya di Amerika itu diteliti kenapa bebek yang sudah berhubungan itu lompat ke kolam untuk mandi. Kenapa? Dia minum kemudian mandi. Itu karena menstabilkan tubuhnya. Makanya di dalam Islam itu kita diajarkan setelah berhubungan disunnahkan minum air putih kemudian mandi. Nah, itu. Maka itu hitungannya dan itu sangat bagus. Jadi, tapi kamu perhitungan aja no bahas ya, sebab itu rahasia. Jadi hanya ini penting yang saya wasiatkan. Kemudian makada kaonna wanita itu masing-masing berbeda. Sebenarnya tapak guri beneta yang pertama itu ini juga sebenarnya penting, saya selalu wasiatkan itu. Ajarkan kepada istri pas Jumat pertama setelah pernikahan. Jadi besok itu kan hari Sabtu, ya. Di hari Jumat, subuh Jumat, sore makibawa pela, bikin air panas atau bisa dengan air putih, aduk mengikuti wara tawaf, baca alam tara kaifah 1 kali, kemudian kita minum sedikit sebagian, kemudian kasih istri sebagian. Tidak ada wanita yang diceraikan oleh suaminya yang melakukan itu di Jumat pertama setelah pernikahannya. Itu berangkat. Itu hadis dari Aisyah. Jadi itu wasiat Rasulullah. Jadi tapi kalaban ini toh, dia nama rigaga. Buting perlu ini Pak Bun. Karena saya calon pengantin yang saya anukan. Kemudian jangan berhubungan sebelum berwudu. Ajak lalu tak berhubungan badan kecuali dalam keadaan ada wudu. Narekomelo ki jejeno wija madeci. Usahakan itu. Yaitu jenne sidimi. Tujuannya jenne itu ratusan. Saya itu Pak Bu punya satu ilmu yang diberikan oleh Guru Tak Senur di Giran. Maka dah yaitu jenne ena makke gunala. Saya itu begitu. Ya kung kakampo medo ulawi uterlambat maka dari dena udah api ya ko misalnya maka ada sekian kilometer, nah waktu tinggal sedikit pasti mak jenne kan. Kemudian sesudah berwudu itu saya minta kepada Allah supaya keberkahan wudu itu saya bisa sampai tepat waktu. Sampai itu kenapa Jenderal Sudirman itu tidak pernah ditemukan oleh Belanda walaupun dia ditandu. Jadi aku melu selai bola ada mata-mata itu melapor maka dia matu jalurnya. Tapi tidak pernah ditemukan oleh orang Belanda. Maka dia pakai salau. Seandainya pakai salau, alena dibawa dia mirita. Tapi satu pasukan itu tidak dilihat. Kenapa? Itu karena wudunya. Makanya Jenderal Sudirman itu ketika ditanya, maka dah agak mau pakai sehingga dia rule minta kok masuk kok. Agar nasi Jenderal Sudirman, saya tidak pernah terpisah dengan wudu sebelum jalan. Kalau di sementara di perjalanan batal wudu maka saya akan berwudu kembali. Dan wudu itu memang dia minta kepada Allah supaya tidak terlihat oleh musuh. Makanya sahabat Nabi itu kan meminta sebelum ke masjid ajen memang ni okobolata. Kenapa? Karena di masa Nabi itu
sahabat itu terancam. Bahkan ang kasahabat malalap pole bolana law masigi hampir 3 jam. Onro belana bolana. Melo talu jana panadapi masigi. Malalang berarti hampir padok ko na pare-pare na kumay. Belana bolana law madere jama. Jadi tapi tidak pernah dilihat oleh orang Yahudi. Tidak pernah dilihat. Padahal di situ peminum banyak, perkampungan Yahudi, Islam itu sedikit. Masa dia runtuh? Kenapa? Itu karena wudhu. Itu yang Nabi ajarkan. Cuma itu disembunyikan. Sebenarnya itu. Makanya itu jenne. Narikois sangi makanan kan masalah. Nah mojingnya itu deh. Nitaki. Karena kenapa? Karena wudhu itu adalah malaikat. Jadi itu isan na jenne malaikat. Makanya si tongan na kung ka aga-aga metalawi ajenne lalo ki. Kenapa? Karena wudhu itu adalah kunci keselamatan. Itu yang dipakai para pejuang dulu. Jadi itu rahasia sebenarnya. Makanya sebelum berhubungan ajenneki, tapi wudhu itu minta kepada Allah keberkahan supaya kelak kita bisa mendapat keturunan khusus. Artinya keturunan yang punya khususiyah. Nah, itu penting. Jadi mak itu sampai dia itu tomak jenne bawang aja mak ada mak jenne bawa digagai satna. Tadi seria rojenne tanah sabak niat. Ada memang niatnya itu. Kan beda niat wudu, beda niat berwudu. Kan beda. Ya kun niat wudu ya nawaitul wudu adirafil hadas ya asgaril farda lillahi ta'ala. Itu kan doanya. Niatnya. Tapi kalau niat untuk berwudu itu beda. Agar tujuan na jenne ta, maka da melo ka pakai untuk berhubungan demi mendapatkan keturunan yang soleh. Itu tak pakai. Itu luar biasa itu, Pak. Jadi hukum itu monro. Makanya penting saya wasiatkan itu. Kemudian nareko ini 3 hal penting. Jangan berhubungan badan. Nareko puraki manipi. Matin rokamaki. Kemudian bermimpi berhubungan badan. Nah pemotoki secara nyata. Jangan berhubungan dengan pasangan. Kecuali didantarai dengan wudhu. Magai kapak dia tak jenne nata berhubungan, nata kok monrodara beneta, maka dipastikan anak itu epilepsi. Itu kena penyakit ayam. Dari situ sumbernya. Ya kung kana anak kena penyakit sese manukang, istilahnya makadami di sese manukang, itu sumbernya itu. Salah satu orang tuanya apakah istrinya atau suaminya yang bermimpi berhubungan badan, kemudian moto inadina jenne na berhubungan, nata kok monrodara yaitu makunre, dipastikan anaknya itu pasti lahir dalam keadaan epilepsi. Itu sudah diteliti oleh Bapak Profesor Dr. Dadang Khawarij dalam buku Psikoterapi Al-Quran. Itu ada bukunya khusus itu. Itu penelitian. Makanya perlu kita hati-hati memang. Itu sampai Nabi Tan Asuroki Majene. Kemudian yang kedua, jangan berhubungan 2 kali tanpa diantarai dengan wudhu. Melokamaki madobolo. Bahasa modern na. Ito. Purenalay mong rinis sa melo malayolo na subuh. Ajenne ki magi na tomajenne. Hubungan yang kedua, ketika yang kedua menyebabkan istri hamil, kalau yang pertama tidak masalah. Kalau yang kedua menyebabkan istri hamil, maka anak akan lahir prematur. Itu faktor itu. Dan kandungan itu akan lemah. Dari situ kandungan lemah. Itu penting saya wasiatkan. Kemudian jangan sekali-kali berhubungan pada saat wanita dalam keadaan haid. Itulah yang membawa penyakit kulit. Termasuk setelah wanita berhenti haid tapi dia belum mandi wajib. Biasa tuh kemado kesana mapasijama nih. Jangan, karena wanita yang berhenti haid itu belum suci. Makanya di dalam Al-Quran itu mengatakan hatta yathurna, hingga dia suci. Wanita yang berhenti haid itu belum suci. Makanya nanti sesudah dia mandi wajib baru boleh bisa melakukan hubungan. Itu. Jadi penting itu nisamakun reye terutama rone aja tak ada matu pitok jo di pasijamak bawah nih. Itu tidak boleh sebenarnya. Walaupun ada sebagian ulama yang agak longgar. Kemudian masuk ilmu berkah ini, masuk dalam tasawuf. Ini bukan fikih. Kan kalau doa berhubungan itu insya Allah beliau sudah hafal. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jalni bisyaitonir rajim minasyaitonir marasaktana. Ya kodeni apa ya roh kadabani a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bertawus kemudian baca surat Min-Nas lah. Tapi kalau lama berhubungan tidak ada keturunan, belum dikasih keturunan, bacalah haula wala quwata illa billah 100 kali sebelum berhubungan. Insya Allah itu akan diberikan keturunan.
Telu tuh. Telu tuh napa gurungan Nabi tak langsung. Yang pertama doa la haula, biasa itu kok mas pura ki mas sampajang isya. Misalnya pada malam itu kita mau berhubungan, sesudah sholat isya kita baca la haula itu zikir 100 kali. Kemudian yang kedua, bersedekah kepada 7 orang fakir miskin. Sampai ukur kamput tapi itu tahu kasih asi, tasidakai ko Jumat, itu hari Jumat. Tidak boleh kalau bukan hari Jumat. Hanya hari Jumat tapi 7 orang, jangan lebih jangan kurang. Sampai ki ini lawibi. Talengi pas sedekah, digi atau makanan, kemudian minta tilodongan supaya diberikan rezeki keturunan. Itu Nabi wasiatkan, 7 orang miskin berdoa mengalahkan 40 ulama. Jadi aku 40 tau pandrita milodon, Nabi itu tau kasih kalau mau pipak dongannya itu 40 tau pandrita. Itu bedanya. Makanya sebenarnya 7 orang miskin itu dekat sekali dengan Allah. Makanya minta dia untuk berdoa. Ya itu ampe Nabi tena suruh ki komat kari masak ki, mat kari mapasida kaki ilodong itu mak berewe. Nah itu apa termasuk yang dikasih itu orang miskin. Cuma ini kok kamput tadun rupa. Angka tahu miskin, angka tahu peri, angka tahu kasih asi. Iya ro tahu kasih asi makurat tahu peri ni mereka. Isangnya tahu kasih asi melo iman rina degaga. Jarang itu. Iya mereka tahu peri ni. Angka motorok na may mangoto. Yan na ito may ka. Yan na ito tuli makibuwa surat katarang kurang mampu. Ito perini itu. Tanya ito kasyasi. Makanya kemudian ini sudah masuk dalam kajian tasawuf. Saya minta banyak bersiarah ke makam wali juga untuk minta keberkahan. Itu ada namanya tawassul. Loki Jupandang, lepangi koki buruk na gurut takia Jadur Rahman Ambo Dalle. Itu di Mangkoso. Takiringang ipate haguruta napa berdoa. Kupurin takiring apate lodoni. Ipuang talingi baraka anak-anak dan keturunanku kala sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama. Jadi setawassul. Jadi maka deput talingi baraka anak-anak dan keturunanku kala papada baraka angkai talingi atau pandrita. Aja tak kada upu nganu pas selama anakku itu tawassut itu dia diharapkan. Pokok itu di mega popure mapaboti lo masyarakat kuburu langsung ka gora-gora nenena. Kani me po mupure pa ba ini. Aja musokanya aja mula saya aja moke aja mubong itu kiasa. Ini jadi masalah karena keliru memahami. Tawassul itu boleh mendoakan orang meninggal, kemudian kita minta berkah yang sama kepada Allah. Dino ko tomate to milo, kupong Allah Ta'ala makadami ipong talingi baraka anak-anak dan keturunanku pada talingi itu pandita. Itu tidak masalah. Karena dia diberikan nikmat karamah, diberikan nikmat ilmu, diberikan nikmat kewalian, diberikan nikmat itu banyak sekali. Jadi itu ampai mega yaling kewali, ya pokok tau biasa tidak usah cukup doakan dia supaya diselamatkan makwam itu. Tapi kalau waliullah pada guru takia Jadur Rahman Ambo Dalle minta keberkahan kepada Allah. Ayatnya itu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Lalanna tawwalingi papedalle. Nah itu yang diberikan nikmat ilmu, nikmat kewalian, nikmat karamah, nikmat keberkahan. Itu yang diberikan. Makanya kalau kita termasuk guru takia muin kalau di pondok pesantren Al-Urwatul Wusqa itu. Di koloki mantra anak takong kana tamasi kolokoro sehingga di kuburannya sebentar. Pas di sudu itu pangi tabacangi Fatihah na pemilo dong. Itu yang namanya sebenarnya itu tujuannya. Kenapa pengantin itu suruh siara makam pembuti pari 2 tugunana supaya dia bisa mencari orang-orang soleh, kemudian dia berdoa minta kepada Allah supaya diberikan kesolehan anaknya sebagaimana orang yang meninggal itu. Yang kedua supaya dia mengingat kematian. Nah itu ayo pwede lawami mabolo kadime po mo pura ni Pak Boting ini jadi masalah. Tapi dia bisa ngikupin ramah kotogaro wallahu alam. Nah itu makanya penting saya wasiatkan itu tujuannya siara makam tapi sebenarnya itu hilangnya tujuannya nasabak mage lomi kiburu mas selfie. Nah ini yang banyak doanya tidak ada tapi foto-fotonya yang banyak langsung. Ini jadi masalah. Ini yang banyak menjadi masalah Pak Bu. Kemudian ini ilmu rahasia cicak. Makanya di kamar itu jangan biarkan banyak cicak. Karena itu sebenarnya adalah Ummi Sibyan. Makanya itu Nabi tenan
pukul rata itu. Siapa yang membunuh cicak dengan 1 kali memukul, itu 200 hasanat. Itu semua cicak. Jadi itu cicak kulunu makia pelang, tapi cicak mibam pernah mati. Kenapa? Karena jangan menyiksa binatang. Itu sebenarnya yang hakikatnya. Kalau 2 kali dipukul itu baru mati, itu pahalanya berkurang. Jadi sebenarnya makanya sembelihan itu harus tajam pisau supaya dia tidak rasa. Makanya kong kagaga matara ko pairai, mapasip itu na po, nira ka pala. Kenapa? Karena itu tajam. Binatang yang disembeli dengan yang tajam itu dia tidak rasa. Nah, makom itu situngan. Nah, makanya Nabi meminta binatang jangan disiksa. Apa namo tu mema gere de to nawad dia pitangnya rolo kolo igere ko sibawana. Itu bahkan pisau itu tidak boleh dinampakkan, harus disembunyikan. Bahkan paling na kiawana alona numelo igere. Megapo tu Pak Gere nasak yuro nak padapi. Wah, ini jadi masalah. Ini itu yang tidak boleh. Nabi mengatakan jangan engkau menyiksa 2 kali. Betongan namu gere itu ni musilang itu nih. Nah, itu yang tidak boleh. Itu makanya penting itu adabnya sebenarnya, walaupun dibolehkan untuk dibunuh tapi harus dengan adab. Itu magai Pak, karena itu yang bahaya. Umisibian itu bisa membunuh janin dalam kandungan. Jadi biasa tuh nggak tahu medising anak-anak maka makannya goyan tidak apa-apa, sekalinya mau lahir ternyata mati. Itu sebenarnya adalah umisibian kebanyakan. Itu mencekik janin dalam kandungan. Jadi komi cica emonro nulai wunu ya anakku lalu nawatan indo. Itu bahayanya itu. Makanya Nabi itu sudah mewanti-wanti. Ini tuh sampai Nabi tak meminta kita jangan buka jendela sesudah sholat asar. Tutup. Itu yang paling utama. Makanya angkatu arwa dalam kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin itu kita bisa buka di bab terakhir. Ada 8 hal yang tidak boleh dilakukan. Utamanya orang yang mencari rezeki. Katutup pasal padale Pak. Jangan aja lalu tapi gau ya. Maka dan kamu tahu tariolo pemali. Nah sebab dia nulai lolongan hadasan karena dia diajarkan sama ulama. Padahal ini ada dalam kitab. Itu berdasarkan hadis Nabi. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama itu menulis di bab terakhir kitabnya Akhlaqul Libanin. Agayero nomor sidi, jangan membuka jendela sesudah sholat asar karena itu mengundang datangnya jin dan menolak datangnya rezeki. Yang kedua, jangan bersandar di daun pintu. Aja tasandre oko daun pintu karena itu akan membawa penyakit yang berbahaya. Makanya anak-anak itu tidak boleh bermain di belakang daun pintu. Kemudian yang ketiga, jangan menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lap. Biasa tuh kalau jual dipakai yang lulukan, itu menolak rezeki selama 40 hari. Jadi, natolak dalek itu 40 son. Biasa mangkoro. Iya. Biasa HP, kacamata, angka HP naman, bajuju nanala na lulukan. Kacamata na bajuju nanala. Atau makun raya cangkiri, angka una nale dastar na lulukan. Itu tidak boleh. Itu menolak datangnya rezeki selama 40 hari. Kemudian jangan menggunakan pakaian yang telah dipakai sebagai lap. Kegayasang, iludungi bajuju maka dami sesak ko bajay. Napa ya palulukan. Itu tidak boleh. Ini yang tantangan. Kemudian jangan makan bagi laki-laki dalam keadaan junub. Karena itu menolak juga datangnya rezeki. Itu mempersulit rezeki. Makanya kok Pak balu-balu, Pak najama ya, pantangan betul itu. Jadi pasal-pasal padalik na itu najama hati-hati. Itu tidak bisa. Dia kok makan dia dalik ku namaka kunru sebenarnya karena itu perbuatan itu. Jadi makanya perlu hati-hati. Kemudian jangan melumuri tangan dengan tanah. Biasakan kata kumata ikutannya nalulukan. Nagusukan liman. Itu tidak boleh. Nah, itu jadi ini yang penting saya wasiatkan tentang hal-hal yang menolak datangnya rezeki. Kemudian jangan memotong kuku selain hari Senin, Kamis, dan Jumat. Kemudian usahakan aja tato bako kamarai. Karena memotong kuku di kamar itu membuat kamar itu panas. Nah sebabnya itu jin na kanuku itu panas. Makanya itu tidak boleh memotong kuku dalam kamar. Karena kung ka kamar liwa palana yonri dia namanya matin romate karena terlalu panas hawa. Padahal jala kipas jala ngasih tapi mapala papinadingnya pule lalang itu adalah jin kuku. Makanya jangan sekali-kali memotong kuku itu di dalam kamar. Itu jadi saya komeki matoba isliwangi di luar. Jadi itu juga penting saya wasiatkan, jangan memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudhu. Kejene tanapa kimatoba supaya kuku yang lepas itu tidak pernah berhenti bersikir hingga dia hancur. Nah itu yang sebenarnya. Padahal itu makal tuh harus dalam keadaan ada wudhu itu adabnya.
bukan wajib, tapi itu adab supaya rambut yang lepas itu dalam keadaan suci. Kira kadang-kala ini purapi matoba na pelok dio, itu jadi masalah. Makanya sebenarnya sunnahnya itu mandi dulu, berwudu sempurna, baru memotong kuku. Itu. Ya koto matoba ipamula peluk ipak jalok sebelah kanan, datu limai macicingin na pelok na limai na parewa lokindo limai. Begitu juga sebelah kiri. Dia wali dari kanan. Ya komaki itu berarti matoba dia akan lagi penyakit kulit. Termasuk pano itu balang-balang tidak kena. Itu berakan. Jadi yang tahu matoba apa bu, dia ikuti itu kaidah itu, maka kena pano itu bisa kena pano. Tapi ya matoba itu na curimu ya talunjuk jari tengah, jari manis kelingking, kemudian kembali ibu jari mengawali kanan baru ke kiri, kaki juga begitu. Dalam keadaan ada wudu dan dia hanya memotong kuku pada hari Senin, Kamis atau Jumat, maka dia akan penyakit kulit. Dan itu jaminan dari Rasulullah. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bermimpi ketemu Nabi, menanyakan tentang hadis ini, dan Nabi mengatakan itu betul. Ada orang mengatakan itu hadis dhaif, tapi Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan tidak, karena saya sudah bermimpi ketemu Rasulullah dan menanyakan tentang hadis ini memotong kuku. Itu dalam kitab Al-Gunyah. Makanya saya wasiatkan, itu tamanya perempuan. Kalau lo tahu matoba isinya mina pakai, natok ni makan apa itu jadi masalah. Makanya ada juga itu biasa maka ada nawa di matoba wanita weh. Sebenarnya itu pakai apa? Kenapa? Kalau ada pencuri menginjak kuku itu tidak mungkin palet. Itu dalam ilmu hikmah. Iya kung kagabaran nale tu wanita taitikam. Karuntukan itu. Itu makanya dia mengatakan dia nawa di matoba wanita weh. Kayaknya ada ulama dulu itu biasa memotong kukunya untuk dia simpan di dekat tangga naik supaya dia tahu kalau ada pencuri. Nah, itu sebenarnya. Jadi itu hikmah itu, tapi bukan tasawuf, itu ilmu hikmah. Itu. Kemudian ini ronewe, itu. Jadi itu sampai komema bayi rone apa tuh pas dia. Pas dia aju itu bola. Pas dia waju pakai itu makunre dia namegan na wajujunna. Apa lamari dia mau pa. Onroto na kong kabuti to 5 saraga. Bali bola na buti masaraga, sapisan na buti masaraga, siban na majama buti masaraga, sa mamuri na masaraga. Kalalo pa to tatalo pa di non rima je pa di panalik pa sa roje na nang kasi saraga mi asoro. Dito gagaw ko to. Iya, jadi itu. Padahal taci camana mi napake itu. Pang kami to tulasan na makunraye pa, de pa napake wajujuna na madosa. Kaya sa na may mabadyo yun nasa imakarematu teto liya mananapaki padahal din ang kanakadataw hali na may makada. Itu dosa na makunray itu. Makanya itu penting jadi aju, waju, kaju. Kaju itu makanan. Andre. Kemudian aju-aju. Nah, itu. Jadi aju, waju, kaju, aju-aju. Ya ko aju-aju ya itu ya anu. Nah, itu. Jadi makanya guruta tu makun raya yang nga pagulukas yang nga to pa komprogas yang nga to pa kipas yang nga to pa tas yang nga to pa amas yang to pa otoras ito tapi tu namo tong ka amas namo ang kagulukas namo ang ka komprogas namo ang ka otoras ko digaga pacas ang bulas ko rewa itu pacas. Makanya tu mandi junubnya laki-laki itu beda. Ini rahasia sebenarnya. Yaitu kok jujunuk na ronewe dena suku jenne na. Ya kok jujunuk ima jenne gang ka ulun na si badu cilin na dena bisa aja na. Tapi pada saat mandi dena wa dinaka aja na. Jadi tetap menempel di lantai. Ya komatu pure cemme langsung ni na bisa aja na itu masih sambung gitu. Ya apa tu makun raya kok jujunuk suku jenne na. Tahu? Manginan kedua rupa, karena memang itu ada 2 hadis. Sebenarnya untuk yang pertama itu mandi junubnya laki-laki. Ya nangkala rohani dia junub nama nempel mo kakinya, ya moro na pakai tidak akan lemah syahwat itu. Itu berakan. Jadi itu pemakun raya sempurna jenne na yoporone tidak. Disisakan kaki. Kenapa? Karena memang ternyata padilannya besar. Nah itu. Jadi itu penting untuk laki-laki. Jadi itu ko majene ko diujun rone sebelum diujun no majene jolo gang kami ulun na si badu cilina na sapu dia na bisa aja na. Kemudian dia mandi. Tapi dia nakak aja na pada saat mandi menempel di lantai. Selesai matu ceme napa na bisa aja na. Itu bersambung itu. Kira jadi wudunya sudah tidak batal.
kecuali tagisay alay na baliyaw ko tiyameki tanpa palatis ya sabara batal wudu itu mesti berwudu kembali. Nah, itu kemudian yang terakhir penutup saya wasiatkan usahakan mandi 9 setiap hari Jumat. Itu kuncinya, itu mandinya para wali. Jadi sengi mandi 9 kupuraki di sunnah Jumat alaki wae tabacangi ya Allahu ya Allahu ya Allahu, kemudian tiup pakai hidung, kemudian siram kepala. Kemudian ambil air, baca ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, baru tiup pakai hidung, baru siram sebelah kanan. Kemudian ambil lagi air, baru baca ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, baru tiup pakai hidung, siram sebelah kiri. Itu diulang sampai 3 kali. Kuganan ya katalu alaki pemawai 1 kali, kemudian baca la haula wala quwata illa billah 9 kali, kemudian la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kemudian siram ke seluruh tubuh sambil membaca itu la haula wala quwata illa billah 3 kali. Gunanya itu, gunanya degaga anak tabarani bali-balik. Ya kongka tama-tama dari bali-balik ko wijan na de minapake itu. Kongka guru sikola mapaguru pak napake tu mandi 9 degaga na sikola barani lalu ko tirona. Itu karena itu karamah. Jadi mandi 9 itu karamah wali. Jadi mega tu dia napake. Saya itu babu namo maga kotari anakku. Kotari kumakamparan indo na napar tidak berhenti itu. Tapi ya konang kalingi sadaku maka dah pasti mamakoy. Itu karamahnya itu mandi 9. Itu luar biasa. Biasa tuh, tapi istri itu tidak tahu apa yang saya lakukan karena dia tidak minta. Saya itu Pak, ilmuku tidak pindah ke keluarga kalau dia tidak minta. Makanya seperti datang ceramah begini karena diminta, saya akan kasih tahu. Kalau istri tidak minta, saya tidak kasih tahu. Jadi kadang ilmu itu tidak pindah ke keluarga. Makanya banyak ulama itu tidak mengajarkan kepada istrinya karena istrinya tidak minta, anak-anaknya tidak minta. Ilmu itu tidak begitu. Makanya tidak sembarang. Makanya saya wasiatkan lakukan itu. Kemudian gunanya yang kedua, degaga tahu natamay pak disang makalele ko yaitu napake. Termasuk tidak ada wanita yang kerasukan ketika itu yang diamalkan. Kong kana tamadari kerasukan suruh mandi 9. Hanya di hari Jumat saja, 1 kali dalam 1 pekan. Barakahnya itu dena tama jinnya kuat kali. Jin itu tidak bisa masuk, mengganggu. Kalau syaitan ya pasti, kalau jin itu tidak bisa. Jadi makanya usahakan itu untuk terhindar dari situ. Kemudian rumah tangga itu akan diberikan ketenangan. Tidak ada orang yang ada perceraian dalam rumah tangganya mengamalkan itu mandi 9. Jadi itu barakah. Jadi saya wasiatkan terutama kepada pengantin laki-laki, amalkan itu setiap hari Jumat. Jadi pada saat mandi lakukan itu terakhir. Itu terakhir itu. Jadi cuma ditahan nafas itu ya Allahu ya Allahu ya Allahu. Kalau di dalam tempat mandi itu ada WC jangan dilepaskan, cukup dalam hati baru ditiup pakai hidung. Aja timut tetap pakai, ingat tetap pakai karena ini tidak pernah berbohong. Kalau bibir itu masih berbohong. Saya kira itu yang penting saya sampaikan sebagai penutup. Sebagai penutup saya itu diwasiatkan guru tak ya kupura koma bene matuna anak makun rejol o maki buah 2 ya betul na puda nga guru tamagi na kada na makun re 2 na sabab hadis Nabi itu siapa yang meninggalkan 2 anak perempuan yang ahli ibadah maka ibu bapaknya tidak akan disentuh api neraka. Itu barakah. Jadi saya itu anak pertama perempuan, anak kedua perempuan. Karena memang itu wasiatnya guru tak. Maka datang ko carane ya kibo magampalada. Ito na makun reyo ko minapasa. Ya ko napasa atau mausu berarti anak arwaninya. Ya ko mausu napasa bio berarti makun re. Di situ saya kuncinya. Dan itu tidak meleceh. Guru ta senur si minggu mi monrodarana baine dan isangi maka da arwaninya. Yan itu nak kada guru ta bisa na sabaya taro. Ako mi kunci na ba. Sebelum berhubungan ya ko napasa atau mausu na berhubungan ini itu monro berarti dipastikan itu laki-laki. Ya ko abiwai mausu dipastikan itu perempuan. Itu tidak melenceng. Dan saya pastikan itu karena ilmu itu saya sudah perhatikan. Oh ternyata angkat itu tahu maka dan menrek oleh kiri menrek oleh kanan dia gagayat. Yang jelasnya itu saja napas kuncinya. Makanya ilmu napas itu dalam hikmah itu luar biasa Pak Bu. Makanya saya wasiatkan ini. Opi diletak ke lain alaba ya dia merigada. Sabaran nih. Ini yang untuk pengantin baru. Saya kira cukup sekian akhirul kalam.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.